Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat, kita akan belajar kembali pelajaran IPA. Kita akan melanjutkan materi kita tentang tata surya. Nah, tetapi pada kali ini kita belajar mengenai bulan, ya. Ini pengulangan di kelas 6. Nih, bulan itu merupakan benda gelap. Nah, apa yang dimaksud dengan benda gelap? Benda gelap adalah tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi kalau kita melihat bulan bersinar, itu bukan ditimbulkan oleh cahaya sendiri, tetapi dia menyerap dari cahaya matahari. Jadi itu dipancarkan oleh sinar matahari. Nah, kemudian bulan ini merupakan satelit alami bumi, satu-satunya satelit alami bumi. Satelit banyak ya, bisa satelit alami, bisa satelit buatan. Tetapi karena kita belajar tentang bulan, maka bulan ini merupakan satelit alami bumi. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita baca, itu permukaan bulan kasar dan merupakan kawah-kawah. Nah, ini dibuktikan oleh Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, ya, ini orang Amerika Serikat yang pergi ke bulan. Dia mengatakan bahwa bulan adalah gurun yang tak berair dan tidak ada udara. Jadi kalau tidak ada air dan tidak ada udara, otomatis tidak ada makhluk yang dapat hidup di tempat tersebut. Nah, kenapa Neil Armstrong dan Buzz Aldrin bisa, Bu? Mereka ini membawa perlengkapan dari bumi, ya, membawa tabung oksigen, membawa makanan dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan dari bumi karena dilihat dari satelit pun, ini si bulan ini, ya, bulan ini berupa kawah yang kasar. Jadi dia nggak ada udara dan nggak ada air di situ. Kemudian bulan tidak mempunyai atmosfer, ya. Bulan tidak mempunyai atmosfer karena gaya gravitasi bulan terlalu kecil. Nih, gaya gravitasi bulan ini, ini gaya gravitasinya, ini yang bisa menyebabkan pasang naik dan pasang turun air laut. Nah, jadi kalau dia pasang naik, berarti air laut naik ke permukaan, dan ini yang bisa menyebabkan banjir rob, ya, karena air lautnya naik ke permukaan sebegitu tingginya sehingga bisa menyebabkan banjir di daratan. Nah, kalau dia pasang surut, ya, pasang surut dan pasang surut air laut. Kalau dia pasang surut, berarti airnya surut. Nah, menjadi kelihatan sedikit. Nah, sehingga kadang-kadang, ya, kita melihat air lautnya turun. Nah, itu namanya pasang surut air laut. Nah, kemudian kita belajar tentang gerakan bulan. Ya, gerakan bulan ini ada 3. Pertama adalah rotasi, berarti bulan berputar pada porosnya. Yang kedua adalah revolusi. Berarti di sini bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, kala rotasi dan kala revolusi bulan ini sama, ya. Kala rotasi dan kala revolusi bulan sama, ya, yaitu lebih kurang 30 hari atau 1 bulan. Nah, jadi rotasi dan revolusi ini waktunya 30 hari, ya, atau 29,5 hari sebenarnya, ya, tetapi digenapkan menjadi 30 hari. Gerakan yang ketiga, bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Kenapa bisa, Bu, bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari? Karena tadi kita kembali
Karena bulan merupakan satelit bumi. Jadi kalau ada bumi, di mana ada bumi pasti di situ ada bulan. Nah, kalau bumi mengelilingi matahari, otomatis bulan ikut juga mengelilingi matahari karena dia selalu mengikuti bumi. Terus selanjutnya kita masuk ke fase bulan, ya. Fase bulan ini ada bulan baru. Bulan baru ini bulan yang tidak kelihatan, ya. Jadi kita jangan bilang tidak ada bulan. Nah, misalnya hari pertama misalnya tidak ada bulan. Nah, tidak ada bulan itu namanya bulan baru. Ya, bulannya tidak kelihatan. Bukan berarti dia tidak ada, tetapi tidak kelihatan. Nah, kemudian yang kedua bulan sabit. Bulan sabit yang sering sekali kita lihat, ya. Nah, ini yang paling umum yaitu bulan baru, bulan sabit, dan bulan purnama biasanya. Tetapi sebelum itu ada yang namanya bulan setengah. Ada yang namanya bulan 3/4. Nah, kalau bulan sabit kan seperti ini nih bentuknya, ya, seperti sabit gini. Nih, kalau dia bulan setengah berarti dia seperti ini. Nah, kalau 3/4 berarti dia udah seperti gini nih, tapi belum penuh. Nih, seperti itu. Nah, kalau dia bulan penuh berarti bentuknya seperti ini. Nah, ini dia namanya bulan purnama. Nah, bulan purnama itu terjadi pada hari ke-14 atau ke-15. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya fase bulan? Ini fase bulan ini adalah bentuk cakram bulan yang selalu berubah-ubah, ya. Ini fase bulan sama dengan bentuk cakram bulan yang selalu berubah dari hari ke hari. Nah, ini tadi ya bentuknya. Satu bentuknya seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, dan kemudian akhirnya penuh. Nah, ini namanya cakram, ya, cakram bulan yang selalu berubah dari hari ke hari. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya fase bulan? Penyebabnya adalah revolusi bulan. Nah, ini dulu ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini tentang bulan. Nah, lain kali kita akan melanjutkan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Terima kasih. Ini kalian tulis di buku catatan dan jangan lupa dibaca-baca, jangan hanya ditulis doang. Nah, tetap semangat di dalam belajar dan tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan di tahun ajaran baru kita bisa tatap muka. Terima kasih.